mobil Om ini. Iya, ganteng ya. Paling bagus yang warna silver. Nggak bosan. Q Modelista. Modelista. Nggak bosan Om? Enggak. Cakep. Ini Irit hybrid lagi. ya? Hybrid. Kenapa nggak coba yang ini Om? Yakin masih mau yang itu? Coba lihat dulu, ini bisa apa dibanding yang itu. Hah? Itu legend loh, namanya Kijang. Kijang ya. itu legend. Dari tahun 70 ya. Iya. 70-an Iya, emang. dari Cuman Bulaya. semenjak jadi Innova namanya sebetulnya jauh banget gitu dari yang Kijang aslinya. Sebenarnya yang jauh banget bukan pada saat jadi Innova, pada saat jadi Zenix. Itu dia. Ya, berubah. Yang jadinya Kijang udah bertahun-tahun dari lahir tuh leather frame, berubah menjadi monokok. Iya. Nah, Serena hah? dari tahun 90-an namanya Serena aja udah. Nggak ada nggak Toyota Kijang, Innova, Zenix gitu nggak ada panjang. Karena ini nggak ada Indonesianya. Kurang Indonesia. Kalau itu benar-benar Indonesia, lahir di Indonesia Kijang itu. Ya. Nah, masalahnya di situ juga sebenarnya. Di Zenix, Kijang Innova Zenix, karena dia berubah jadi monokok, dia berubah jadi front wheel. Ya. Memang lebih irit kalau front wheel. Cuma rasa kekijangannya hilang. Namun, mobil itu tetap berusaha menjadi Kijang. Tetap berusaha menjadi Kijang. Normalnya sebenarnya suatu MPV leather frame front wheel drive ya bentuknya begini. Iya emang Bukan begitu. Kenapa begitu? Karena tetap pengen jadi Kijang. Ini? Ini Serena baru. C24 tuh pertama kali, Serena kan sebelum yang C24 yang C23 ya? Ya. Itu yang bentuknya kayak mau pesawat Boeing 747. Yang nggak ada sayap. Itu ada revolusi habis itu. Karena pas model Boeing 747 itu mesinnya bukan di depan, tapi di pantai supir, mid engine. Iya, mid engine emang. Mid engine. Iya. Berubah menjadi Front. front engine. Nah, pada video ini kita akan bandingkan antara Serena yang baru, e-Power, E-Power. dengan Kijang Innova Zenix, Kijang Innova, Toyota Kijang Innova Zenix 4 Q. loh. Nah, Q, TSS, Toyota Kijang. CVT, Modelista. Tapi gini, Apa? hybrid itu sama hybrid ini beda. Beda konsep. Ya. Hybrid yang dari dulu pertama kali lahir hybrid ya seperti itu konsepnya. Punya dua sumber tenaga putar. Ya sama sih, ini juga. Enggak, ini cuma satu sumber tenaga putar. Iya, itu dua deh. Ya, untuk ke ban ya, ke roda. Ya. Itu bisa dari engine, bisa dari motor listrik. Sementara teknologi e-Powernya Nissan hanya dari motor listrik. Jadi mesinnya ada, tapi fungsinya hanya sebagai genset. Nah, itu mesin bisa jadi genset, bisa juga langsung direct drive. Ya. Nah, kalau secara baterai nih, karena tetap ada baterainya ya, justru yang bikin hemat tuh adalah baterainya. Ini mobil keduanya hybridnya, kenapa lebih hemat daripada mobil biasa? Karena pada saat deselerasi, menyimpan lagi energi putarnya di baterai energinya. Jadilah strum baterai. Ya udah, cobain. Ya. Saya cobain. Enggak, jangan dulu. Baru coba. Udah nggak sabar. Ini kita bandingin dulu secara penampilan eksterior. Kami ingin tahu juga dari penonton, secara penampilan luar, Nissan Serena dibandingkan dengan Zenix Q Hybrid Modelista. Ya. Itu kerenan mana? Cuman gini, yang Mamang lihat dari depan, ini dua mobil ini itu berbeda sebetulnya. Walaupun sama-sama MPV, ini kan MPV boxy, itu MPV agak-agak SUV gitu kan. Secara desain ini mobil keluarga banget tuh yang ini banget dapat. Sebenarnya iya. Ya. Makanya dari dulu tuh sebenarnya suka naik Serena tuh suka. Cuma C24 waktu itu masalahnya AC-nya kurang dingin. Oh gitu? Nggak nendang gitu AC-nya. Kalau apalagi kalau macet panas-panas. Nggak pakai kaca film kali? Kaca film, mahal kaca filmnya waktu itu. Bisa gitu ya? Iya, waktu itu ya C24 ya. Cuma yang ini beda cerita. Ini Ya. udah kita coba jalan-jalan sampai Bandung ya. Ini mobil extraordinary ya. Enak. Mungkin di kelasnya ini kan kelasnya ada lawannya siapa aja? Foxy, Sekarang yang udah nggak ada, Delica dulu. Delica. Udah, nggak ada lagi. Ini kalau kita ngantongin kunci, by the way, kuncinya itu ya. Kuncinya itu nih kunci Nissan, ini kunci Toyota ya. Ini Toyota sampai GR Yaris pun bentuk kuncinya kayak gini. Nah, kalau Nissan nih kunci yang baru nih. Ya, Belum bukan- ada lagi nggak yang pakai kayak gini telur ya. Nggak ada telur, tapi klotek-klotek. Longgar klotek-klotek itu loh. Tuh masang baterainya nggak bener. Coba tendang mobilnya. Nggak sendiri. Orang-orang mah masang di bagasi ya dia. Ini di pinggir. Heeh. Lah kayaknya lebih manfaat di bagasi deh sambil Nggak. ngangkat barang. Ini dong. Oke, di belakangnya ya. Ini bisa berbagai macam, mau posisi paling maju kita sampai nggak muat, tuh bisa.
posisi paling belakang sampai super lega tuh bisa. Dan itu dia bisa kanan kiri juga. Tuh, kanan kiri juga. Nah, jadi kita bisa set banyak nih di jok row kedua. Menengah semuanya ke tengah. Jadi mungkin kita malah bisa jadi duduk bertiga di sini gitu ya. Bisa juga kita rapat ke sana, ke kanan saja atau ke kiri saja rapatnya. Ini jadi kalau orang yang kurus bisa sebenarnya nggak usah ngelipet-lipet jok, bisa akses lewat sini. Masuk situ. Coba Eki muat nggak? Ayo. Coba masuk. Coba muat nggak? Muat dia masuk. Iya muat. Muat kan? Masuk. Muat. Jadi yang segede Eki gitu muat tanpa harus ngelipet-lipet jok. Oke, posisi gini. Posisi normal, gedenya normal ya. Ini belakangnya dan kursi belakangnya masih bisa maju mundur. Nih ya. Itu masih bisa maju mundur. Ini masih bisa dimundurin nih? Bisa. Udah pol itu berarti. Udah pol ya. Coba majuin dikit satu step, Bang. Biar dinormalkan. Ini Mamang senyaman mungkin di depan ya. Ya. Kurang normal row ketiga. Nah, ini kurang lebih normal row ketiga tuh begini nih. Jarak dengkul dengan jok depan itu nggak nyampe sejengkal memang, tapi lumayan lah 5, 6, 7, 6. Gede. Terus sendernya masih bisa senderin lagi. Sementara di Zenix, ya posisi ini depan Mamang seberapa dengkul? Ini tuh. Jauh, 7. Oke. Sama. Ininya duduk biasa yang paling depannya ya. Kita coba di Zenix. Ya, kita coba di Zenix ya. Oke, Zenix. Zenix tuh lega sekali juga, Mang. Bukan berarti nggak lega. Dia secara wheelbase tuh lumayan panjang. Coba 7 jari. Wah, gede juga ya. Cuma kakinya mentok ini ada baterai di bawah nih. Oh, coba ke belakang, Om. Ke belakang. Wah, bos. Awas emang. Coba sih gimana? 5 jari. Emang lebih pendek dikit aja. Cuman pemandangannya ini lebih sempit ya. Rasanya ini Zenix ini lebih sempit karena jendela itu kecil-kecil, roofnya pendek. Iya, roofnya pendek. Karena beda gaya ini mobil. Tapi ini kita dapat panoramik nih. Dapat panoramik roof. Kalau di situ Serena nggak ada. Dan meja nggak dapat sama sekali ini. Nggak dapat. Nggak ada meja sama sekali, nggak ada meja tuh. Oh iya, nggak dapat. Dapatnya ini doang, talanan. Talanan. Ini nggak kita dapat talanan ini. Ini dapat talanan. Sama nggak penting. Gimana cara lupa kan? Tuh. Oh, iya, nggak dapat meja ya. Nah, di belakang dapat charger cuma 12 volt Toro Outlet. Kalau Serena dapat USB-C. Masing-masing kanan kiri. Kiri kanan. Cup holder dua. Sama. Ini dua. AC di Zenix tidak bukan triple zone. Nggak ada zona sendiri. Nggak ada temperaturnya. Nggak ada temperaturnya. Oh. Dan nggak ada pengatur arahnya. Lebih berguna mana, meja atau TV? Meja ya. Sebenarnya meja jarang dipakai. Cuma tahu-tahu kita minggir ke pinggir jalan beli ketoprak. Ya? Iya. Ya kan? Tapi masa disuruh nonton juga di sini kan? Enak, udah meja bener. Udah paling lebih berfaedah. Lebih enak meja daripada TV. Ini TV nggak pernah dinyalain blas sama sekali selama kita punya. Jadi buat apa? Udah gitu goyang-goyang lagi. Iya. Apalagi sih di belakang perbedaannya? Nggak bisa tidurin ini. Ini nggak bisa tidurin, ya. Ini joknya elektrik yang untuk yang Q. Tidurnya seberapa? Lama gitu loh. Iya, kan ini untuk kenyamanan. Bisa, lumayan. Paling cuma ada yang nggak dimiliki Serena. Apa? Legress. Oh iya. Tapi masalahnya ini legress. Mentok. Udah paling mundur sekali ya. Legressnya kita naikin, nabraklah kaki kita ke sana sama aja. Tapi lumayan lah ini, Mang. Kita bisa gini, kita injek-injek tuh jadi kotor tuh. Tapi nggak bisa full flat. Nggak bisa full kasur. flat. Terus sama personally, memang lebih enak pintu geser yang elektrik dibanding sama pintu flappy begini. Nggak bisa, harus dibukain. Nggak bisa, harus dibukain. Velgnya. Ya, eksterior. Udah gampang itu. Itu velgnya kecil banget. Kita tuh harus terbuka mata kita gitu ya. Iya, itu masih merem dikit. Buka nih melotot. Harus membuka mata kita kalau ada yang baru gitu loh. Iya. Ya emang ya ngakuin emang karena kekijangannya itu. Karena kijang legendnya itu. Iya. Nih, Serena, itu kenapa harus di sana sensornya ngebuka? Karena ibu-ibu tuh kan malas buka, ini kan berat nih. Berat banget gitu. Ini aja. Dah. Ini tuh bukan karena beratnya, Mamang. Ini kalau space-nya sempit, 1. 2, kalau misalnya barang kecil yang ditaruh, nggak usah gede-gede buka bagasinya, yang kecil doang. Enteng nih. Nih, ibu-ibu kan malas banget kan? Ya iya, memang lebih gampang, lebih enak begitu. Ya jadi kesimpulannya nggak perlu elektrik di sini. Bentar, ini kan gini ya. Ini kan bisa dibuka sendiri nih. Dia punya engsel sendiri tuh. Pintunya 2. Iya, kalau ini kita buka dia gabrek. Ceklek nggak? Enggak dong. Oh, nggak nyampe, dibatesin. Terus memang kelemahannya adalah tidak ada power tailgate jadinya. Iya, dipindah ke situ. Dipindah ke
Kata itu yang Mamang sih kakinya. keputusan terbaik itu memang begitu. Ya power tailgate itu memang kadang-kadang ngeselin ya. Tahu-tahu di mall-mall dibanting lah gitu ya. Tapi jadi suatu standar kemewahan mobil zaman sekarang. Walaupun tuh bunyinya gitu. Tapi ini bagasinya juga lega. Ini hampir sama Zenix nih. Lega banget. Secara bagasi. Enggak nih kalau sama Zenix juga lega loh. Jangan salah. Coba. Dibilangin. Ntar dulu. Nih kan. Ini bisa ternak lele itu Mamang juga. Tuh. Iya, oh ada bawahnya lagi ya. Itu? Enggak. Iya. Ini ternak lele sini. Ini loh. Zenix buka bagasi. Zenix buka bagasi. Itu So. Passwordnya apa? Mamang buka bagasi. Aduh berisiknya. Aduh kena tete. Tuh lega bisa naruh subwoofer. Ada Mang gede juga Mang bawahnya Mang. Tuh. Nggak bisa ternak lele Iya, lah di iya, sini. iya. Ini masih ternak teri. Nah, terus lipatnya gimana? Iya, dia jadi flat floor tapi. Oh, Iya, dia ke flat bawah. doang. Flat. Secara mobil itu nanti tapi nonton video nanti sampai habis ya. Terus sayangnya ini nggak ada tombol sih sini Mang. Anda ada tombol buat nutup ya. Biar nggak keceletot. Ini kan kalau dari Otot sini kita. nutup. Aduh. Itu masuk sih. Ya gini tuh agak inilah. Gini nih. Posisinya nggak asik. Nggak, kalau mobil kan nggak masalah lah ya. Iya, di otot kelihatan gitu. Ini nggak ada TV sama sekali Nggak ya. ada TV sama sekali. Padahal dulu yang Serena C24 Highway Star tuh dapat TV tuh. Dapat TV yang begini ya? TV-nya di sini di headrest. Oh, di headrest. Nyambung. Oh, ganti headrestnya dia. Iya, tapi itu standar aksesoris wajibnya gitu. Kalau Highway Star udah pasti ada Ada TV. itu dan jok kulit. Iya. Oh, sebenarnya bisa ada tombol juga, Mang. Nggak usah begini. Nggak usah di dalam, begini juga bisa. Ya nggak gitu juga Kan? sih caranya. Bisa kan? Ya bisa sih. Nggak, orang Indonesia tuh Iya. pinter-pinter emang. Oh iya, di belakangnya ada tirainya. Jadi nggak ada ya? Ada. Tapi dia dapat sunroof. Tapi dapat sunroof. Sunroof itu sangat kepakai sekali untuk apa tau nggak, Mang? Buat apa? Buat syuting. Terang interior kabinnya jadinya. Dibuat syuting doang. Tapi sebetulnya practically kita pakai sunroof itu dalam setahun berapa kali dibuka, Om? Berapa kali? Kalau mobil nyetir malam-malam loh, Ya. di perkotaan buka. Selalu. Selalu, kalau ingat. Jadi ini nggak pakai sunroof juga ya udah. Iya. Terus nggak begitu ingat dibuka itu, Mang. Malam-malam pulang, pagi-pagi masuk kabin, panas banget, lupa ditutup. Nah, ini depannya juga extraordinary, ini keren nih kabinnya. Jahitan asli. Ini jahitan asli, ini empuk-empuk nih, kulit. Kulit-kulitan sih ini. Ya. Tapi jahit ada cross jahit gitu loh. Ya ini jahitannya asli ini. Jahitan asli bagus. Stitchingnya bagus. Terus sama di Zenix juga ada cup holder sini, Mang. Di depan AC. Yang Itu bisa dikeluarin kayak laci gitu. Fitur yang paling saya suka itu. Harusnya semua mobil itu, apalagi MPV ya, naruh cup holder di depan AC begini. Harusnya. Kayaknya kita nyalain ya, Mang. Enak banget deh lihat. Zenix sih nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kenapa coba Zenix nggak bisa? Di sini konsol tengahnya gede sekali. Udah gitu dashboardnya tinggi sekali. Iya. Lihat Serena, rendah banget dashboardnya. Jadi kita ngerasa tinggi, visibilitasnya jadi gede. Iya itu. Nah, tapi memang di Zenix nggak ada sih. Tapi Anda ya, mobil ini agak-agak tanggung gitu ya kalau mau ngelengkapin. Pendingin jok depan deh. Nungguin Ya depan. kan? Terus sama Konsol tengah ini bisa dimasukin gitu, terus bisa Iya. jadi cup holder. Soalnya di sini ini nggak ada cup holder sama sekali di tengah. nggak ada, adanya di pinggir. Adanya di pinggir-pinggir aja. Di pinggir sini kanan kiri, Iya. sama di pintu ada bottle holder. Iya, bottle holder banyak tapi ini. Terus ya ini yang integrated, kalau Zenix tuh nggak tahu ya, Masuk dulu dah. nggak terlalu suka ya model ini loh, model apa? Nggak suka model yang head unit yang sendirian gitu. Kalau ini tuh rapi ini, walaupun Rapi. dia misah gitu ya, tapi rapi. Terus puter-puteran volume, Mang. Zenix nggak ada loh. Nggak ada. Ini masih ada. Ini lihat. puter-puteran volume. Kalau AC dia masih ada tombol-tombol lah. Iya. Ini loh penting banget. Terus sama Volume. kameranya, Mang. Bagus banget. Ini nggak bagus-bagus amat loh. Iya. Tapi lebih bagus daripada itu. Gitu. Terus ini kamera yang ini juga bagus sekali nih. Kok putih semua, Mang? Iya. Oh, ke awan Tembok. ini ya? Iya, ke awan. Awan. Tuh, kasih dibuka. Ini ada, kalau kita nggak mau lihat belakang, kita bisa ngidupin jadi kamera belakang. Iya. Cuma ini loh, ada beberapa kasus Serena C24 itu. Ini sorry ya, ini video moto mobil nih jadi ngobrol-ngobrol. Ada kasus beberapa tuh mesinnya sama kayak X-Trail kan? Iya. Yang 2000-nya kan? Mm-hmm. X-Trail itu air radiator tuh nyebrang Lah, ini kan tenang ke aja. ruang bakar. Ini listrik. Ini mobil listrik, oke. Gensetnya aja tuh yang harus dirawat. Cuma kayaknya harusnya ya secara logika mesin ini akan jauh lebih awet daripada mesin hybrid yang itu.
Kalau sama mesinnya sama nih misalnya nih, Ya. akan jauh lebih awet. Kenapa Om? Karena dia load-nya segitu-segitu aja. Dia Buat paling load mis- antara 0 sampai 100% udah segitu. Kalau ini, ya, dia berkali-kali bisa jadi genset, bisa ngegas nyambung direct drive, Ya. ngegas ke RPM berapa, wah, dengan transmisi CVT-nya dikasih load berapa banyak ininya, torsi berapa gede. Logikanya sih masuk sih Om. Cuman ini kalau misalnya digeber juga, mesinnya ikut ngeraung kok dikit. Ngeraung, cuma Ngeraung. ngeraungan Cuma segitu, konstan. konstan aja Iya. gitu. Kalau mesin CVT Bekerja itu. Iya. bisa digitu-gituin. Ya, apalagi yang otomatis biasa, apalagi manual. Gitu, tergantung Iya. berbeda-beda load yang diberikannya gitu loh. Iya. Secara logikanya begitu ya, tapi kami bukan engineer, belum tentu kami benar. Ya. Dan ini merupakan mesin e-Power generasi kedua Karena kita lihat mesinnya yuk. yang paling latest gitu ya. Ini nih dong, tutup tangkinya dong lucu. Kita ketutup tangki. Sekali buka, dia udah nggak ada tutupan lagi dalamnya. Ini kalau jari bisa nggak ya? Jadi bisa. Itu dorong aja itu. Gini doang ya. Coba cium. Harumnya. Nggak, dulu ada fitur kayak gini udah hadir Oh. di Fiesta. Enggak, Ford tapi udah Fiesta. standar Fiesta. Iya, standar Fiesta kayak gini. Oh ya? Nggak usah pakai Nggak usah cuma buka-buka, coblos aja tinggal gitu. Coblos aja. Enaknya ini. Ya. Tutup mesin yuk. Secara fitur-fitur safety mirip-mirip ya antara ini dan itu kan Toyota Safety Sense. Ya. Yang terakhir juga ini tuh Nissan apa? ProPilot. Itu TSS. TSS. Nah, ini ProPilot ini katanya cuma kebagian Indonesia nih Serena pakai ProPilot. Ya, cuman Terus Indonesia fitur doang. safety-nya lengkap, ada blind spot lah, yang anti nabrak, ini itu. Tapi yang ini rasanya entah kenapa di steeringnya lebih refine ininya, autopilotnya atau adaptive cruise controlnya. Nih mesinnya Nissan e-Power. Ini mesinnya yang bakar. Hmm? Ini yang elektrik tuh. Elektriknya nempel dia ya? Ya kawin dia biasanya. Nggak bisa jomblo gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang ya kayak apa, jadi satu kesatuan mesin dan kayaknya memang baterainya sama-sama di bawah jok depan deh. Tapi kalau dilihat-lihat ini ada space Dia penuh nggak ada space emang di bawahnya. Heeh. Penuh aja gitu tuh. Gundukan. Mm-mm. Ya nggak jauh-jauh lah. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Ya jalan kita tetap bandingin nyetirnya rasanya, tapi Kamu pakai ini ya? gue pakai ini. Tapi itu keren kali ya. Ininya aja bagus Mang tuh. Apa? Diplastikin gini loh. Iya. Tuh. Niat. Iya, diplastikin. Niat banget ini. Iya. Nggak tahu deh kapan-kapan patah apa enggak ya, getas juga tuh plastik. Tapi kalau plastik pasti murah. Pasti lebih murah. Ya kan? Nah, tapi kayak lebih mewah gitu. Nih rasa Iya. Audi-Audian gitu loh. Mm-mm. Terus ini ya, Mang. Penasaran remnya sebenarnya, Mang. Dia pakai vakum apa enggak sih, Mang? Iya sih. Apa electric parking aja Ini. gitu? Elektrik ini. Ini kan minyak rem Kalau- nih. Iya. Mana tuh? Sama gue nih kemana coba? Dalam banget. Dalam banget, Mang. Oh, dia tuh situ tuh. Oh, enggak nih. Dia nggak pakai Elektrik. vakum, Mang. Elektrik dia. Dia elektrik ini aja. Asis aja. Mm. Servonya. Elektrik itu kecil soalnya. Iya, kecil banget. Nggak ada tabung vakum sama sekali. Dan satu Om, Hah? memang itu harus diakui untuk Indonesia memang. Iya. Ground clearance tinggi. Ground clearance tinggi. 185 kan, ini Ini- cuma 150. Cuman udah lebih baik daripada yang sebelumnya. Betul, betul. Kan dulu tuh, Hah? memang kalau ke mall, ini gasruk. Oh, yang C26. C26 lebih parah lagi di bagian belakang. Ini ngomong C27 ya? C27 masih gitu. Ini C28 by the Ini way. C28. Ini tuh agak lebih naik sedikit. Oh. Kalau yang 27 tuh, udah panjang, ceper. Iya. Roknya kedodoran gitu. Sama ada sebel-sebelnya dikit nih bagian ini nih kalau dari luar ya. Ini tuh item-item nyambung dari sini sampai belakang ini mengingatkan kami pada Mazda Biante. Iya. Karena dulu pernah punya Mazda Biante juga. Oh gitu. Nah, jadi selang-seling, Mang. C24. Habis C24 beli Kijang, Innova, G Captain Seat. Ya. Habis itu ganti Biante. Ah, enak mana dari Enak ketiga Biante. itu? Biante itu ginian yang paling nggak enak. Ginian yang paling nggak enak. Heeh. Karena dia tuh kan memang tinggi begini ya. Iya. Tapi joknya tuh pendek-pendek Rendah, kayak iya. sedan. Mm-mm. Aneh banget rasanya langit-langitnya jauh gitu. Yuk, jalan. Kunci. Oh iya. Jenik. Ridho nggak nih? Redo. Disetirin Mamang nih. Mamang kakinya boros loh. Gini, kita ini irit-iritan loh, Mang. Irit-iritan. Irit-iritan. Iya, ini boros nih kaki nih. Ya irit-iritan. Jangan diboros-borosin. Kita diirit-iritin nyetirnya. Ya udah, ayo kalau gitu. Yuk. Berarti kita ke pom bensin dulu. Ya, bisa masuk lewat sini dong. Licik juga. Nggak mau nutup kaca. bisa lewat situ dia.
Jadi kalau yang garasinya sempit harus mundur terus kejeduk ininya tembok, Iya. enaknya bisa lewat situ ya? Itu juga bisa ngangkat kaki kan. Itu konsolnya tinggi banget. Lebih repot ya kan. Ya. Yuk. Kalau Nissan ini, segala setting-settingan urusan kemobilan itu bukan di layar tengah, tapi di MID sini, di instrumen cluster. Ya lebih gampang sih jadinya, nggak usah ke tengah-tengah sini untuk setting-settingan. Jadi kalau Innova Zenix, Toyota Kijang Innova Zenix TSS CVT Hybrid Modelista, dia tuh kesannya memang lebih tinggi, MPV tapi terasa SUV. Kap mesinnya tinggi, terus juga kacanya tuh agak-agak sempit ya. Makanya visibilitas ke depan lebih bagus di Serena sebetulnya. Cuman si Zenix ini dia punya kayak kesan-kesan arogan gitu karena kita berada di atas duduknya. Jadi kesan arogan itu ada, I'm muscle gitu. Kalau Serena itu lebih terasa menyenangkan untuk dibawa sehari-hari. Kaca depannya lega gitu ya. Itu terasa lebih happy bawanya kalau Serena. Kalau ini tuh kerasa lebih arogan. Kita kayak mau ada orang yang mau ngegunting kita gas aja. Tapi kalau Serena tuh lebih santai bawaannya. Kalau ini tuh lebih arogan ngebawanya. Oh ya, dan satu lagi. Serena itu belum pakai peredam, Zenix udah pakai peredam. Cuman traffic noise-nya ini masih terasa lebih berisik padahal udah pakai peredam. Kalau Zenix di Serena belum pakai peredam, itu terasa lebih bagus walaupun belum dipasangin peredam. Ternyata Zenix lebih berisik. Serena ini begitu di reset itu angkanya agak mengkhawatirkan dulu average-nya. Terlalu jujur, 5,4 km per liter karena mungkin posisinya pas lagi baterainya habis. Nggak habis ya, dia setengah kurang dikit aja udah nyala mesinnya. Ini 5,2 km per liter start awalnya, tapi lihat nanti akhirnya. Mamang, ini kan banyak motor. Gimana tingkat kebisingan di Zenix? Ini kan udah pakai peredam ya Zenix ya. Kenapa lebih berisik ya Om ya? Ya masih berisik juga walaupun sudah pakai peredam, tapi itu ya itulah, harus terima aja. Ini Serena kalau dipakai peredam pasti lebih mantap lagi. Nah itu dia. Biasanya yang sliding door itu lebih berisik, itu kok enggak ya? Serena ya ternyata gitu. Biasanya mobil kacanya gede gini kan lebih masuk ke suara. Atau kacanya lebih tebal kali Serena ya? Enggak sih, harus sama aja. Oh, terjawab. Serena itu double glass. Oke, kaca depannya double glass, yang belakangnya enggak. Tapi lumayan loh, dapat double glass di depan. Nah, ini Serena di jalan sempit. Serena itu untuk orang yang baru pertama kali pakai tuh rasanya gede banget karena pilar A-nya tuh jauh sekali dengan kita. Nah, kalau ini ya pertama kali naik pasti wah, ini mobil gede. Cuma setelah agak lama kita pakai, ini terasa slimnya tuh terasa seperti jauh sekali dibanding Alphard itu. Alphard tuh seperti lebar sekali. Ini enggak nih, kayak masuk-masuk mana aja oke. Mamang, gimana Zenix di jalan sempit? Ya biasa aja, kayak kijang-kijang kebanyakan. Serena tuh lebih asik gitu kalau masuk jalan sempit, lebih asik. Kalau Zenix tuh kayak kacanya tuh sempit-sempit gitu loh. Walaupun sebenarnya Serena kita agak susah memperkirakan moncongnya itu ada di mana. Iya sih. Cuman kayaknya kalau untuk surrounding menang Serena sih. Kalau Zenix tuh ya biasa kayak kijang biasa lah. Cuman kayaknya lebih sempit aja gitu. Nah, ini banyak polistir kecil-kecil kan, tadi gimana rasanya? Masih cukup empuk sih. Cuma kalau dibilang senengan di Serena empuknya. Iya, Serena lebih empuk. Profil bannya lebih tebal, yang itu tuh kelihatan tuh Serena tuh walaupun kecil. Iya, curang nih, bannya tebel, velgnya kecil. Nah, ini di tol bisa adaptive cruise control. Sama Zenix juga. Tapi ini adaptive cruise controlnya oke nih. Dan kalau misalnya setir kan 5 detik sekali minta dipegang. Tapi literally bener-bener dipegang aja cukup. Nggak harus digoyangin sedikit. Ini juga halus sih TSS-nya. Terus goyangin gitu. Terus tinggal dipegang doang. Mamang. Yo, Om.
Adaptive cruise control dong. Udah dari tadi. Setirnya kan minta dipegang terus kan? Iya, ini harus digoyangin malah. Itu bedanya. Kalau di Zenix dan kebanyakan mobil lain itu harus digoyangin dikit. Kalau ini hanya perlu dipegang seperti di BMW. Tapi ternyata TSS-nya di Zenix kok halus juga ya? Halus juga. Smooth gitu loh. Maksudnya kita pindah jalur aja. Tuh ngejarnya tuh smooth. Iya, TSS Toyota yang itu udah canggih juga. Cuman harus digoyang-goyang aja sendiri gitu, kayak jadi ketinggalan zaman. Sebenarnya bukan ketinggalan zaman, banyak. Ini cuma Serena dan BMW yang ngerasain kayak gini pakai apa Mercy juga ya. Tinggal dipegang aja gitu. Iya kan, terasa lebih advance gitu Serena. Sama ada rasa apa ya, rasa commandingnya tuh enak banget itu, bahkan di tol aja enak banget, rasanya tinggi, bikin dashboardnya rendah. Iya, itu Serena itu kalau kenceng nggak kerasa kenceng, tapi begitu lihat ke samping kenceng banget. Nah, suspensi di jalan tol beton gini gimana? Ini masih lebih kaku daripada Serena ya. Kalau Mamang bilang sih ya kaku, agak kaku. Cuman ya masih tergolong empuk juga. Itu ada kontribusinya ban profil tipis juga itu. Iya, yang kayaknya kalau Zenix yang G lebih empuk dari ini ya. Iya, lumayan lebih empuk tuh gara-gara mau gaya-gaya pakai velg berapa sih, 18 ya? Iya, 18 ini. Nah, ini masih menunjukkan masih kurang bagus ini, 13,7 km per liter sekarang sejak di reset tadi. Mang MID berapa konsumsi, Mang? Sekarang di MID 15,9 km per liter. Di sini 14,1 km per liter. Sudah kuduga Serena lebih boros. Oke, jadi ketika di tol begini, dulu kan teori kami itu adalah tetap lebih irit hybrid biasa. Oke, karena dia ada direct drive dari mesin ke roda yang itu harusnya lebih efisien dibandingkan dengan ini. Ini kan dari mesin ke generator dulu, generator ke baterai, baterai ke motor listrik. Tapi nanti ketika di kemacetan harusnya bisa lebih irit ini. Ini tuh konsepnya seperti lokomotif lah. Lokomotif diesel. Dieselnya itu adalah untuk muter generator. Kemudian roda kereta apinya pakai motor listrik. Ya seperti begini. Ini jadi seperti mobil listrik tapi pakai mesin. Ya. Di pintu tol lagi. Nah, ini nih harusnya regen braking itu lebih kuat, lebih bagus mengisi baterai dibanding dengan yang hybrid biasa harusnya ya, karena ini considered as mobil listrik tanpa baterai besar, baterai kecil tapi ada gensetnya. Kemarin ketemu pintu tol malah jadi 15,4 km per liter. Nah, ini ada fungsi e-pedal namanya. E-pedal ini untuk memperkuat regenerative braking ketika kita lepas gas, dan ada B juga. B ini di transmisi hybrid itu brake maksudnya, jadi lebih ngerem ketika ngelepas gas, jadi bisa double. Kita mau coba nih 80 di gaspol. Brake mode kita ganti sport. Bentar, tunggu dulu. Tapi nanti ngelepas gasnya bareng-bareng memang biar kehematannya sama. Iya, boleh. Dari apa-apanya dari Om aja. Oke. Di belakang ada mobil lagi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Teriak. Cukup. Kalah dong Serena. Sama Zenix kalah. Beda tipis banget, nggak bisa dibandingkan. Ya maksudnya itu kan literally emang mobil listrik, cuman biasanya torsinya kuat, tapi kok kalah sama yang bensin gini? Karena udah di kecepatan tinggi. Iya juga ya. Kenapa ya bisa gitu ya? Kalau mungkin dari kecepatan rendah itu mungkin lebih bisa. Enggak, itu diciptakan mobilnya khusus buat keluarga gitu loh, yang mengutamakan smooth gitu. Macet.
tapi jadi 18,3, 18,4 km per liter gara-gara ngerem tadi habis dari tol. Nah, tol biasa di tol lama itu kita nabung baterai, sama seperti di hybrid, nabung baterai. Nah, sekarang menghabiskan baterai dulu, jadi tanpa mesin nyala sama sekali. Nanti kalau udah setengah kurang ukuran baterainya, isi baterainya, mesin akan nyala lagi buat nge-top up. Macet banget. Tapi ini yang dicari. Kalau soal hemat-hematan, hybrid atau listrik, memang macet yang dicari. Ini kondisi sesuai dengan yang keadaan sebenarnya kita pakai sehari-hari di kota Jakarta. Udah pastilah kalau mobilnya dipakai di tol gitu ya, itu kan pasti irit. Tapi kalau macet-macet gini, ini adalah pembuktiannya. DMI 19,7. Ini agak-agak naik sedikit nih, lebih irit. Kalau diajak macet malah lebih irit, gimana sih Zenik? Ini bohong nggak sih MID? Hey, turun, nggak turun. Tapi Zenik juga masih oke lah dipakai macet-macet gini. Sebetulnya visibilitasnya agak berkurang daripada si Serena. Cuma kalau dikasih macet gini, kayak ya tadi Mamang bilang di awal, ini lebih arogan, jadi kesan mau gunting-gunting orang tuh lebih pede aja gitu pakai Zenik. Jadi baterainya Zenik ini lebih boros, konsumsi baterainya lebih boros untuk tenaga mesinnya. Makanya kalau di setiap macet kayak gini, mesin itu lebih struggling daripada Nissan Serena kayaknya. Lebih sering nyala. Kalau Serena kayaknya jarang hidup deh kalau misalnya di macet-macetan kayak gini. Dan sekarang konsumsi bahan bakarnya jadi 17,6 karena mesinnya ngegerung kalau lagi macet. Ya wajar sih. Sebenarnya motor utamanya kan adalah bensin ya, internal combustion ya. Kalau itu elektriknya. Ini ngetes yang paling nggak enak ya begini nih, tes kehematan di kemacetan. Oke, sekarang ini kita konsumsi BBM 17,4 km per liter, sudah nyetir 48,9 km, sebagian besar di kemacetan, bukan kemacetan sih, di dalam kota. Kecepatan rata-rata 28 km per jam. Jalan 1 jam 57 menit. Harusnya udah deket-deket Bandung nih kalau ke Bandung. Ada si Mamang ngapain? 17,4 kita ya. Innova Zenix Pro. Mamang? Yes Om. Konsumsi berapa Mang? Sekarang 17,2. Lo mirip banget. Udah itu berapa itu? 17,4. Jadi kalau di dalam kota ini ya mirip-mirip ya ternyata. Iya, kalau udah dalam kota mirip-mirip konsumsinya, tapi begitu di tol ini kalah irit. Menarik juga ya. Bisa gitu ya? Mestinya yang penggeraknya bensin itu lebih boros. Cuman ini kok lebih irit. Mana ya, bingung. Sebenarnya ya gini ya, yang hybrid biasa mungkin karena banyak kemacetan itu jarang terjadi direct drive dari mesin ke roda. Terjadi hampir sama. Jadi mirip seperti mobil ini. Berapa? Menarik Sampai ya. sini? Terakhir nih, Hah? 17,1. 17,5. Oh, mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Cuma kalau di dalam kota macet-macet, lancar-lancar dikit, masih irit ini sih. Tapi di tol Ini sih. tetap itu direct drive tetap lebih hemat dibanding sama pakai Sebetulnya kalau lokomotif. secara logika ya, Hah? bensin kan kalau di tol semakin kencang semakin narik kan ya. Iya. Mungkin. Ya ini kan gini, kalau direct drive kan jadi dari mesin, gearbox, CVT, Ya. langsung ke roda. Nah, Kalau ini dari mesin ke generator, baterai ke motor listrik. Jalannya tuh banyak. Pada saat macet-macet si Zenix juga begitu. Kan pas Iya, mesinnya iya, mati, iya. gitu pakai motor listriknya. Ini lebih efisien intinya. Tapi kalau ini dibikin ada direct drive-nya, pasti ini jauh lebih efisien. Dan ini mesinnya lebih kecil, cuma 1400 cc. 400 cc. Itu 2000 cc. 2000 cc sih. Tapi kalau keseluruhan sebenarnya nih, ini kalau misalnya kami belum punya ini Zenix, Pasti beli ini sih. pasti milih ini kemana-mana. Ada dua gini nih, suruh pilih. Ini Ini pasti. kenyamanan ini,
Ya, mungkin karena ban juga ada pengaruhnya ya. Kabin dalamnya ini, dashboardnya ini, bentuknya ini roti tawar sih memang. Ya itu lebih kayak ada SUV-nya, MPV SUV gitu. Cuma ini tuh lebih memang berkesan keluarga ya. Iya, near perfect MPV family lah ini. Iya, saat family ini. MPV near perfect gitu. Iya, dan ini nggak ada lawan sama sekali ada hybridnya. mejanya. Benar-benar kayak buat bayi gitu, ibu-ibu tinggal Bisa buka. masuk begitu aja. Cuman kalau saya penjabit gitu ya, saya pasti pilihnya ini. Iya. Mukanya lebih gagah. Lebih gagah, apalagi kalau warna berwibawa. hitam kan. Iya, terus Kayak kalau plat nomor misalnya- RF. Terus Udah nggak zaman sih RF. blusuk-blusukan, pilih ini. Ini naik apa, Bapak? Naik kijang. naik Iya. ini, iya. Lebih blusuk-blusukan, pilih ini. Ya, jadi- Di orang pejabat datang, Bapak naik apa? Naik Serena, biskuit Pak, gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Anda apabila Anda pikir, milih Zenix Hybrid apa Serena ya? Bisa kejawab, tergantung Anda pejabit apa enggak. Itu saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi dan Snobi apabila belum, beri tekan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.